Halo teman-teman, perkenalkan saya Kaulin Eki. Kali ini saya ingin membahas tentang beberapa hal terkait pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi COVID-19. Simak terus videonya. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kan apa itu COVID-19? Jadi, coronavirus disease 19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV atau lebih dikenal sebagai virus corona. Penyakit COVID-19 ini sendiri sudah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 ini terdeteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah kasus pertama muncul, jumlah masyarakat Indonesia yang positif terkena COVID-19 ini terus bertambah. Hingga saat ini, pada tanggal 12 Mei 2020, jumlah masyarakat Indonesia yang positif terkena COVID-19 yaitu sebanyak 3.063 jiwa. Sejak munculnya kasus pertama hingga sekarang, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam himbauan dan kebijakan untuk menanggulangi pandemi ini. Himbauan-himbauan ini antara lain himbauan untuk tetap di rumah dan melakukan physical distancing, himbauan untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan himbauan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada beberapa kota di Indonesia. Selain pemerintah, tentunya masyarakat juga dapat ikut berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19 ini. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 adalah segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan cara menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar masyarakat itu sendiri berdaya dan mampu berperan serta dalam mencegah penularan COVID-19. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini dapat dilakukan melalui 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pendataan kesehatan warga di lingkungan RT, RW, maupun desa. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan pertama ini yaitu mendata kesehatan seluruh warga dengan menggunakan formulir pendataan warga. Warga yang didata di sini juga termasuk warga yang keluar masuk di lingkungan tersebut. Selain itu, warga juga dihimbau untuk menginformasikan jika ada orang asing atau warga lain yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19 yang masuk ke dalam lingkungannya. Tahapan yang kedua yaitu mendata faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah. Faktor-faktor penyebab ini bisa dari faktor perilaku seperti tidak melakukan PHBS atau CTPS dengan benar, faktor non-perilaku seperti lingkungannya, dan mendata potensi yang ada di wilayah tersebut seperti jumlah sumber daya manusianya, dana yang tersedia, dan sarana-prasarana yang ada di wilayah tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan musyawarah dengan masyarakat RT, RW, maupun desa. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi hasil pendataan dan kemungkinan faktor penyebab penularan yang sudah didapatkan sebelumnya, melakukan sosialisasi program pemerintah dalam pencegahan COVID-19, dan menyepakati kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat. Tahapan yang keempat yaitu menyusun rencana kegiatan di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan keempat ini yaitu menyampaikan informasi tentang COVID-19, bisa berupa penyebab penularan COVID-19 maupun edukasi tentang pencegahan COVID-19 ini. Sarana edukasi yang dapat digunakan yaitu melalui pengeras suara atau TOA maupun melalui grup saluran komunikasi elektronik seperti grup WhatsApp. Selain itu, juga disusun
jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, rencana anggaran, dan penanggung jawab sesuai pada formulir rencana kegiatan. Tahapan yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan bersama. Kegiatan dicatat dan dilaporkan menggunakan format laporan kegiatan. Tahapan yang keenam yaitu keberlangsungan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan pengurus RT, RW maupun pengurus desa yang didampingi oleh pendamping teknis yang berasal dari puskesmas untuk menjamin kesinambungan pemberdayaan masyarakat. Agar kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, salah satu hal yang penting yang harus dilakukan yaitu melakukan pembagian tugas secara jelas. Berikut ini merupakan pembagian tugas yang dapat dilakukan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu kepala RT, RW maupun kepala desa. Jadi kepala RT, RW maupun kepala desa ini memiliki tugas untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada warganya terkait COVID-19, sehingga warga-warga yang ada di lingkungannya tidak memiliki stigma negatif kepada ODP, PDP maupun pasien positif COVID-19. Yang kedua, memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RT, RW maupun desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kader, Babin Kaptipnas, relawan desa lawan COVID-19, dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan penularan COVID-19 ini. Yang selanjutnya yaitu mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungannya, serta melakukan kegiatan physical distancing. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama dengan puskesmas setempat, menyediakan sarana CTPS, membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warganya yang melakukan isolasi mandiri di rumah, menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, melaporkan pada lurah maupun kades terkait hal-hal yang dianggap berpotensi meningkatkan penularan COVID-19, melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19, membantu warga yang kurang mampu, sakit maupun warga lansia yang tidak memiliki keluarga lain, dan memastikan warga di lingkungannya untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tugas dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat di sini yang pertama yaitu menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warganya melalui pendekatan budaya maupun pendekatan agama. Yang kedua, tokoh agama memasukkan materi COVID-19 ini dalam ceramah maupun tausiah yang akan diberikannya dan mengajak warga untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19. Yang ketiga yaitu Babin Kaptipnas. Jadi tugas dari Babin Kaptipnas ini yaitu menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga, membantu penegakan disiplin masyarakat dalam melakukan physical distancing, tidak berkerumun, pembatasan jam buka tutup warung, dan tetap berada di rumah, melakukan siskampling dan pemantauan lingkungan secara rutin dan terjadwal, serta membantu melakukan pengamanan wilayah jika ditemukan kasus positif yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat yaitu kader kesehatan. Jadi di sini kader kesehatan bertugas untuk menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 pada warga sekitar, mendorong partisipasi warga untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, membantu ketua RT, RW, kepala desa dalam menyediakan makanan dan pemenuhan kebutuhan logistik kepada warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, serta bekerja sama dengan puskesmas
dalam membahas jadwal dan kegiatan di masyarakat seperti posyandu atau lainnya, apakah kegiatan tersebut untuk sementara dihentikan ataukah tetap dilaksanakan dengan menerapkan social dan physical distancing. Yang kelima yaitu warga masyarakat. Jadi di sini warga masyarakat ini sendiri bertugas untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing, membantu aparat RT, RW maupun aparat desa dalam melakukan kegiatan pencegahan COVID-19, saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah, maupun kepada lansia yang tidak memiliki keluarga, dan jika merasa sakit, warga masyarakat ini harus segera melapor kepada ketua RT, RW maupun kepala desa dan petugas puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Yang keenam adalah puskesmas. Puskesmas ini sendiri bertugas untuk membantu ketua RT, RW maupun kepala desa dalam menganalisa data kesehatan warga, bekerja sama dengan ketua RT, RW, dan kepala desa dalam melakukan pelacakan kasus yang ada di wilayah kerjanya, memberikan masukan kepada ketua RT, RW, dan kepala desa dalam usaha memberikan edukasi kepada warga terkait pencegahan COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat hidup sehat, memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warga sesuai dengan ketentuan seperti menggunakan APD saat melakukan pelayanan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sekian pembahasan saya terkait pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.